السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan di saat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam majlis yang sangat mulia. Majlis yang kita harapkan ilmu kita bertambah. Majlis yang kita harapkan dengan ilmu itu jalan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semakin mudah. Sebab hanya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan ke surga. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ilmu ini melalui Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapapun yang keluar menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi ilma, keluar semata mencari ilmu. Dia keluar dari rumahnya ke masjid untuk mencari ilmu. Dia mendatangi tempat pengajian untuk mencari ilmu. Siapapun yang seperti ini, kata Nabi, maka apa? Sahhalallahu lahu bih tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya dengan ilmu itu jalan menuju surga. Kita sekarang dalam bab kesabaran dan telah lewat beberapa ayat dan satu hadis tentang kesabaran.
inti pembahasan dalam hadis yang lalu, telah datang ilmu dari Nabi SAW bahwa as-sabru, dia sabar itu adalah dia cahaya. Sebagaimana salat adalah nur, juga cahaya. Perbedaan dia dan nur dapat kita lihat pada cahaya matahari dan bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura." Dialah Allah yang telah menjadikan matahari sebagai dia, itu cahaya matahari, dia, dan telah menjadikan bulan sebagai nura, cahaya. Salat seperti cahaya bulan, matahari cahayanya dia, maka sabar seperti cahaya matahari itu. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma 'indah faqala lahum hina nafida kullu shay'in anfaqa bi yadayhi ma yakun 'indi min khair falan addakhirahu ankum wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma a'tiya ahadun 'ata'a khairan wa awsa'a min as-sabr muttafaqun alaih. Dari sahabat Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, anna nasan, bahwa sungguh ada orang-orang minal ansar, dari kalangan ansar, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta kepada Nabi. Ada orang datang dari Ansar meminta kepada Rasulullah SAW. Minta keperluannya, ada hajatnya. Fa'atahum. Maka Nabi SAW pun memberinya. Tsumma sa'alu. Kemudian mereka meminta lagi. Fa'atahum. Maka Nabi SAW beri lagi mereka. Hatta nafida ma'indah. Sampai habis apa yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah itu Nabi berkata kepada mereka, hina nafida kullu syai'. Ketika sudah habis segala sesuatu yang ada di sisi beliau, anfaqa biyadai, yang beliau telah infakkan dengan kedua tangan beliau. Beliau katakan, ma yakun 'indi min khair. Tidak akan pernah di sisi saya ada satu pun kebaikan, harta,
sesuatu yang orang bawah misalnya, atau harta. Tidak ada satupun yang ada di sisi saya berupa kebaikan. Falan addakhirahu ankum. Maka selamanya saya tidak akan pernah menyimpannya dari kalian. Saya simpan saja, saya sembunyikan dari kalian. Iya, selamanya tidak akan pernah. Ini Nabi ingatkan. So, setiap datang minta lagi, minta. Habis sudah. Maka Nabi beritahu, selama masih ada pada saya, selamanya saya tidak akan simpan dari kalian. Hanya setelah itu Nabi beri ilmu yang sangat berharga. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga kehormatannya. Wa may yastaghni yughnihi Allah. Siapa yang merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan dia. Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Dan siapa yang berusaha sabar, maka Allah jadikan dia penyabar. Wa ma u'tiya ahadun. Dan tidak ada seorang pun yang diberi ata'an, pemberian khaira, yang lebih baik. Tidak ada yang lebih baik. Wa awsa', dan lebih luas. Minas sabar, yang mengalahkan kesabaran. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Al-Bukhari meriwayatkannya dalam Kitabuz Zakah, Babul Isti'faf Anil Mas'alah. Imam Muslim meriwayatkannya dalam Kitabuz Zakah juga, Bab Fadli Ta'affuf Was Sabar. Jadi semuanya mengeluarkannya dalam Kitabuz Zakah, kitab tentang zakat. Ini memberi ilmu kepada kita bahwa sahabat-sahabat Ansar yang datang ini adalah orang-orang yang melihat dirinya pantas menerima zakat. Iya. Datang kepada pemberi zakat. Hanya kita maklumi, ini kan banyak orang yang perlu. Iya. Kamu perlu, tapi mungkin ada yang lebih perlu. Yang jelas, setiap mereka datang, Nabi tidak pernah simpan. Kasih. Mereka datang lagi meminta. Nabi tidak pernah simpan. Kasih lagi. Baik. Setelah itu Nabi jelaskan bahwa Nabi selamanya tidak akan pernah menyimpan terhadap kalian. Hanya Nabi memberi 3 ilmu yang sangat berharga. Siapa yang menjaga kehormatannya, pasti Allah jaga. Ini yang menjaga iffah, kehormatan dirinya. Wa man yastaghni, siapa yang merasa cukup, memiliki ghina, maka Allah akan beri ghina, kecukupan padanya. Wa man yatasabbar, siapa yang bersabar, berusaha sabar, yusabbirhu Allah. Allah Subhanahu wa taala akan beri kesabaran kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberi ilmu kepada kita akan tercelanya meminta-minta.
Dan meminta-minta itu adalah perkara yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Sebab dalam meminta-minta itu ada nilai rendah, merendah, rendah merendah kepada orang yang kaya, orang yang memiliki. Kan itu datang beberapa hadits Nabi SAW melarang seseorang meminta, kecuali kalau memang dia sangat memerlukan. Dia sangat memerlukan. Makanan hari ini tidak ada, dan dia tahu ada teman yang bisa memberi, dia meminta. Dia sangat perlu makan hari ini. Ini dibolehkan meminta. Atau orang yang terlilit pinjaman yang sangat memberatkan dia, maka dibolehkan baginya meminta. Baik. Ini semua berhubungan dengan permintaan-permintaan untuk pribadi. Adapun meminta untuk pembangunan masjid yang masyarakat sendiri dan menggunakannya, ini lain lagi pembahasannya. Bahkan yang seperti ini bisa sampai menyuruh, bukan meminta. Bahkan menganjurkan, bahkan memerintah. Bagi orang yang punya kemampuan supaya pemilik harta menyalurkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk keperluan pribadi, jangan meminta. Kecuali sebab apa? Di sini berhubungan dengan iffah, kesucian seseorang, kehormatan seseorang. Ini berhubungan dengan ghina, sikap cukup seseorang. Dan ini berhubungan dengan sabar tidaknya dia menghadapi kondisi yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada dia. Semakin dia mampu tidak meminta, maka kehormatannya dalam rangka menjaga kehormatannya semakin terangkat. Semakin dia mampu tidak meminta karena merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri, maka semakin diberi kecukupan. Semakin dia mampu bersabar dalam menghadapi kegetiran hidup, maka Allah akan semakin beri anugerah kesabaran. Wa ma u'tiya ahadun ata'a khairan wa awsa'a minas sabar. Kata Nabi, dan tidak ada pemberian yang diberi ma u'tiya ahad. Tidak ada pemberian yang diberi kepada siapapun yang khaira, lebih baik. Ata'a, pemberian yang khaira, lebih baik. Wa awsa', dan lebih luas, yang mengalahkan kesabaran. Yang mengalahkan kesabaran. Karena itulah siapa yang diberi kesabaran berarti telah mendapatkan kebaikan yang terbesar. Kebaikan yang terluas. Dia mengalahkan harta. Dia mengalahkan kedudukan. Dia mengalahkan hasil penggajian. Dia mengalahkan status. Kesabaran itu adalah kedudukan, harta, nilai yang terbaik dan terluas ketika kita telah mendapatkannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Masuk juga dalam jalur-jalur kebaikan, seseorang memberi rekomendasi untuk permintaan sumbangan dalam rangka membantu saudara-saudaranya. Ini min bab syafaah namanya. Dan ini banyak. Dan saya tidak mengenal ada ulama yang tidak pernah memberi syafaat. Tidak pula Syekh Muqbil. Bahkan saya sendiri mendapatkan syafaat itu untuk meminta buku. Beliau sendiri yang tulis dengan tangannya. Menjelaskan bahwa begini-begini ini memerlukan bantuan. Itu permintaan. Syafaat. Karena itu gharib dan sangat mengherankan. Ketika ada yang menyadarkan kepada Syekh Muqbil, pengharaman meminta secara mutlak. Jamaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan di sini, hadits ini memberi ilmu kepada kita akan sifat amanah Rasulullah SAW dalam menunaikan zakat. Siapapun yang berhak maka pasti diberi. Siapapun yang pantas menerimanya maka pasti diberi. Nabi tidak akan pernah menyimpan-nyimpannya. Ini amanah. Dan ini adalah tonggak dari tonggak-tonggak tegaknya keadilan, berkah dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau hal ini sudah tidak ada, maka tunggulah hari berbangkit. Nabi SAW bersabda, "Idza wussidal amru ila ghairi ahli, fantadhiris sa'ah." Jika urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari berbangkit. Tunggulah hari berbangkit. Yang nampak sekarang, semuanya mau jadi pemerintah. Tidak ada yang mau jadi rakyat. Tapi kalau ada beban, ada pekerjaan, ada tanggung jawab, yang harus betul-betul dipertanggungjawabkan, maka semuanya mau jadi rakyat. Rakyat kan itu bukan tanggungan rakyat itu bukan tanggungan rakyat itu. Kita hanya rakyat ini. Rakyat tidak pantas menanggung yang semacam itu, tanggungan pemerintah. Tapi kalau berhubungan dengan tuntutan, semuanya mau jadi pemerintah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari nasihat Nabi sallallahu ini dalam kondisi kita sekarang, maka ketenangan akan nampak. Baik. Jadi perbaikan harus dari dua sisi. Pemegang amanah, dan orang-orang yang menjadi tempat penyaluran amanah. Nabi sempurna dalam memegang amanah. Orang-orang yang datang minta dan terus meminta, Nabi beri nasihat. Miliki tiga ini. Kalian sebagai orang yang ingin menuntut hak, apalagi kalau memang bukan haknya, mau datang meminta saja untuk pribadinya, maka betul-betul harus memahami bahwa kalian punya kehormatan yang harus dijaga.
Kalian mempunyai hati, sifat cukup yang harus dipupuk. Iya. Kalian mempunyai kesempatan mendapatkan kebaikan besar dan sangat luas, yaitu kesabaran. Saat-saat seperti ini adalah saat-saat untuk melihat kehormatan kita. Masa hanya karena naiknya BBM kita jatuhkan kehormatan kita menjadi perampok-perampok. Iya. Mahasiswa jadi mahatolol. Iya. Dia tidak punya iffah, tidak punya kehormatan sudah. Tidak merasa cukup. Coba kita merasa cukup. Hanya masalahnya, orang tidak merasa cukup dengan apa yang ada. Kalau mau demo kenaikan, kenapa tidak demo? Iya. Pemerintah belum menaikkan BBM, terus siapa yang duluan menaikkan sesuatu? Kenapa tidak demo di pasar? Iya. Pedagang-pedagang yang menaikkan. Penjual beras sudah naik beras. Penjual ikan sudah naik duluan. Penjual sayur sudah naik duluan. Iya. PT-PT sudah naik ya? Iya. Kenapa bukan itu yang di demo? Sebentar naik BBM, naik lagi. 2 kali naiknya. Luar biasa nasihat beliau alaihi salatu wassalam. Beliau jelaskan bahwa beliau begini. Berarti apa? Boleh seseorang menjelaskan keadaan dirinya supaya tidak ada buruk sangka terhadap saudara-saudaranya. Saya itu begini. Tidak mungkin. Selama masih ada pada saya, tidak mungkin saya sembunyikan dari kalian. Hanya Nabi memberi jalan keluar. Kalau sudah tidak ada, anggaplah ada. Tetap ada. Tapi kan banyak saudara-saudara kalian juga yang lainnya. Kalau begitu apa jalan keluarnya? Miliki 3 itu. Nabi beri jalan keluar. Ini terhadap memenuhi hajat, kebutuhan. Miliki 3 sifat ini. 3 sifat ini adalah harta yang tiada tandingannya nilainya. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Siapa yang berusaha terus menjaga iffah kehormatannya, maka yu'iffahu Allah. Allah akan jaga kehormatannya. Dengan tidak meminta-minta. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kehormatannya. Kalau kita sudah punya, alhamdulillah. Kalau kita bisa, untuk apa bergantung sama orang? Untuk apa ikut-ikut terus sama orang? Untuk apa merengek-rengek sama orang? Untuk apa mengekor sama orang kalau kita sendiri bisa? Ini permasalahan iffah, kehormatan. Kalau memang bisa jadi bos, kenapa jadi anak buah? Kalau memang bisa menciptakan lapangan kerja, kenapa harus jadi buruh, pembantu, dan semacam itu? Ini sifat iffah. Siapa yang berusaha menjaga iffah kehormatannya, yu'iffahu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala beri iffah. Allah subhanahu wa ta'ala akan muliakan dia. Kalau sebelumnya dia hanya numpang sama orang, dia jaga kehormatannya, berlepas, punya tempat sendiri, maka apa? Dia sederajat dengan bosnya sebelumnya.
tapi tetap terjalin saling menghormat. Kalau sebelumnya dia hanya sekedar anak buah, maka dia bisa. Kalau memang dia bisa. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Kenapa harus mau jadi pegawai semuanya? Kalau memang bisa jadi kepala-kepala di kantornya sendiri yang dibuat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali pemanfaatan iffah ini. Bukan hanya sehubungan dengan adanya permintaan ini. Hanya ini contoh. Sebab permintaan itu berhubungan dengan hajat seseorang. Kalau orang tidak memiliki ini, kacau. Kehinaan yang akan dia tempuh. Apalagi kalau sudah dia merasa lebih enak dihinakan orang. Yang penting tidak susah-susah. Lebih enak dihinakan orang. Yang penting tidak susah-susah. Jangan. Wa may yasta'fif. Siapa yang bisa menjaga iffah dan kehormatannya, maka yu'iffahu Allah. Allah akan muliakan dia. Dan iffah ini, menjaga iffah, kehormatan, kedudukan, ini adalah pangkal dari pangkal-pangkal kebaikan. Pangkal dari pangkal-pangkal kebaikan. Menjaga iffah akan menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan rendah. Perbuatan-perbuatan hina. Perbuatan-perbuatan yang menjijikkan. Jadi posisikan diri kita dalam posisi orang yang mempunyai kehormatan. Ini iffah. Iffah itu tidak diukur pada titel. Tidak diukur pada garis turunan. Boleh jadi orang yang tidak sekolah punya iffah yang lebih tinggi daripada profesor, doktor. Boleh jadi orang yang turunan dari pelayan-pelayan, tapi punya iffah yang lebih tinggi daripada turunan Karaing, Andi, Puang, dan semacam itu. Syaratnya yasta'afif, harus berusaha untuk mewujudkan iffah itu, kesucian dan kehormatan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan beri. Siapa yang memberi iffah? Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus yasta'afif. Kita harus upayakan. Siapa yang memberi iffah? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mirip dengan ghina. Lihat, Nabi gabungkan, wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup, Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan. Kalau tidak, seperti hadis yang lalu. Dua hadis pembahasan taubat akhir, dua hadis terakhir. Tentang perkara yang tidak pernah memenuhi perut anak cucu Adam. Kalau anak cucu Adam mempunyai emas 1 lembah, maka pasti dia mau 2 lembah. Kenapa? Ini sifat asal kita. Bodoh dan zalim. Dengan agama, maka kita dituntun untuk memiliki al-ghina, kecukupan. Kecukupan itu bukan pada harta. Bukan pada gaji. Tapi ada pada hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina bi kathratil 'arab. Innamal ghina ghinan nafs." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya itu bukan dengan banyaknya
harta. Itu bukan ukuran kaya. Tapi tidaklah kaya itu kecuali ghinan nafs, kaya hati, kaya jiwa. Di sini kekayaan yang sebenarnya. Kalau orang misalnya, sudah mempunyai penghasilan 1 juta per bulan. Kalau tabiat asal manusia, ayatnya nang ganda. Sebab apa? Ngoy. Dia makannya harus 10 piring. Bukan perutnya saja makan, matanya juga perlu makan, telinganya juga perlu makan. Pantatnya juga perlu makan. Kendaraan, kakinya juga perlu makan. Tidak cukup. Akhirnya protes, menuntut kenaikan gaji, alih-alih justru dikeluarkan. Akhirnya berhasil, tambah banyak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang tidak mempunyai ghina. Tapi kalau orang mempunyai kecukupan di dalam hatinya. Kekayaan itu kekayaan hati. Maka tenang hidupnya. Enak tidurnya. Tidak banyak bebannya. Sehubungan dengan keperluan dia. Allah. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan perutnya dia, dengan ininya dia, dengan hajatnya dia. Kalau kita memiliki kekayaan hati, la ilaha illallah, sebenarnya tidak perlu meminta sudah. Pernahkah kita tidak makan sehari? Lagi pula terlalu banyak pekerjaan. Kita jin tidak mau kerja. Eroan detia eco. Padahal terlalu banyak pekerjaan. Terlalu banyak pekerjaan yang kita bisa upayakan sendiri. Yang penting seseorang mau. Terbuka sekali, banyak sekali pekerjaan. Mau ke pekerjaan santai, mau pekerjaan, banyak sekali pekerjaan. Masalahnya, orang tidak merasa cukup. Ini penyakit. Ketika seseorang tidak merasa cukup, sudah. Ayah nih, bukan pekerjaan ini. Lalu, bagi orang lain penghasilannya itu sanak mujaina. Bagi orang lain, tapi bagi dia, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya ada pada kita punya kehormatan atau tidak? Kita punya ghina atau tidak di dalam hati kita? Ghina nafs, merasa cukup. Kalau ini dua kita miliki, kehormatan, kecukupan hati, maka la ilaha illallah, tentram hidup itu. Apalagi kalau sampai digabungkan dengan sabar, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Dan siapa yang berusaha sabar, pasti Allah Subhanahu wa taala beri kesabaran. Sebab walaupun kita merasa cukup, takdir, kadang
menggoncang. Di sini perlu kesabaran. Tapi sifat cukup ikhwah. Ghinan nafs. Ini sangat perlu. Kadang manusia, saya harus begini, saya harus begini. Ini tidak cukup nih, saya harus begini, saya harus begini. Ini selamanya dia akan miskin. Ketika penyakit itu ada, maka selamanya status dia status orang miskin. Walaupun sudah punya mobil, walaupun detailnya sangat tinggi, walaupun usahanya sudah sangat banyak, selamanya statusnya orang miskin. Sebab orang yang tidak pernah merasa cukup. Sehingga kapan bersedekah? Kapan menyimpan simpanan yang sebenarnya untuk akhirat? Dia adalah orang-orang miskin yang diperbudak oleh harta. Waktunya habis untuk mengurus hartanya. Pikirannya habis di situ. Modalnya habis ke situ. Sementara untuk dia yang sebenarnya tidak ada. Ini hakikat orang-orang miskin. Inilah orang yang miskin, inilah orang yang rugi, inilah orang yang bangkrut. Tapi orang yang mempunyai kekayaan hati betul-betul kaya. 1/1000 dari penghasilan seorang kaya, dia sudah bisa merasa ketenangan hidup. Nyaman nadottoro. Sudah bisa keluar itu. Nyaman nadottoro. Dia makan coto. Penghasilan hari ini sudah bisa disisipkan besok untuk usaha. Masya Allah, luar biasa enak. Bisa tidur. Tapi orang yang mempunyai gedung bertingkat-tingkat, gimana pikirannya? Bisa tidur sebagaimana tidurnya dia? Bisa tidur sebagaimana tidurnya dia? Sulit. Kalaupun bisa tertidur, harus dengan obat-obat terlarang atau obat penenang. Hidup apa yang seperti ini? Hidup hewan lebih nikmat dari orang seperti ini. Kekayaan, kepuasan, itu cara berpikir orang-orang yang tidak berakal. Kekayaan itu alat, bukan kepuasan. Kepuasan itu di dalam hati. Siapa yang bisa merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan cukupkan dia. Kalau begitu Ustaz, prinsip kita tidak bisa maju. Syubhat. Kalau begitu prinsip kita, pegayung apa yang bawa beca terus. Dia tidak akan bisa menjadi bos yang berdasi. Muncul tidak pikiran seperti itu? Muncul. Kenapa? Kurang ilmu. Yang seperti itu masukkan dalam ihris alama yanfa'u. Bersungguh-sungguh, kerahkan segenap kemampuan terhadap apapun yang bermanfaat bagi kamu. Ukuran manfaat kembali kepada manfaat dunia, akhirat. Kembali kepada apa yang dinyatakan manfaat oleh agama. Kerahkan segenap kemampuan di sini. Kalau memang kamu bisa menambah manfaat untuk akhiratmu, dengan meninggalkan gayung beca, tinggalkan. Jadi supir. Supaya kamu bisa tabrak-tabrak sudah beca itu. Saya beca sekarang jadi raja jalanan ya. Tukang beca itu yang tidak bisa dihalangi oleh pendemo. Dia lewat saya. Saraima. Tapi kalau yang bawa mobil besar, itu kan beca tidak dilihat. Dia senggol, dia tidak peduli. Memang dia tidak rasa juga.
ihris ala ma yanfa'uk. Ya, laksanakan. Bertentangan? Tidak bertentangan. Ghinan nafs tidak bertentangan dengan ihris ala ma yanfa'uk. Kecukupan hati. Ya, cukup dengan ini, cukup ini. Dengan apa? Semangat penuh terhadap apapun yang bermanfaat bagi kita. Bisa. Kalau antum bisa tempatkan pada tempatnya, maka itu ilmu yang sangat luar biasa. Dan kita tidak akan tertipu dalam jerat-jerat keduniaan yang fana dan semu itu. Tapi kalau salah dalam memahami ihris ala ma yanfa'uk, sudah. Kita harus semangat-semangat. Padahal hakikatnya adalah orang yang tidak mempunyai kekayaan hati. Kefakiran. Dia sangat perlu terhadap dunia. Hatinya sudah terbudak oleh dunia. Makanya dia kejar terus dunia. Tapi atas nama ihris ala ma yanfa'uk. Jadi ma yanfa'uk, apa yang bermanfaat untuk akhirat? Apa yang bermanfaat untuk agama? Kalau dengan menggayung beca, saya tidak bisa haji, saya harus cari yang lebih besar. Itu berarti apa? Dia punya hirs terhadap yang bermanfaat dan tidak mempengaruhi kekayaan jiwanya. Sebab dia tetap merasa cukup. Apapun. Hanya dia kejar manfaat akhirat yang lebih besar. Tapi kalau semata mau mengumpul, saat ini titel saya masih S1. Saya tidak mau kalah. Saya harus S2. Saya harus S3. Saya harus di atas. Saat ini saya masih eselon ini. Saya harus di atasnya. Saat ini gaji saya masih ini. Saat ini yang saya hanya baru bisa mengumpul ini dan kalau sekedar ini jamaah adalah orang-orang fakir. Orang-orang miskin. Dan selamanya tidak akan pernah jadi sukses. Kesuksesan adalah khayalan yang akhirnya jerat-jerat syaitan. Ini dialami oleh semua pengusaha kafir. Mereka berada dalam lingkaran syaitan, mengejar khayalan-khayalan semu, puncak sukses, yang akhirnya ketika dia sudah dapat, dia anggap saya sudah paling tinggi ini. Ternyata apa? Meloncat dari gedung pencakar langit lebih nikmat daripada memiliki apa yang dia telah kejar itu. Khayalan semu. Kita mau mengikutinya? Banyak orang yang mengikutinya. Sebab apa? Dia belum rasakan enaknya. Yang loncat itu, dia sudah rasakan. Puas semua nih. Dia sudah rasakan semuanya. Ternyata tidak memuaskan. Yang memuaskan mati. Lepas dari semua kan? Beban-beban. Sebab apa? Dia kejar supaya semakin apa? Membebani jiwanya. Beda dengan orang yang punya ihris ala ma yanfa'uk dengan kekuatan jiwa. Ini sama kisahnya Nabi Allah Subhanahu wa taala yang mandi kemudian jatuh belalang emas diambil. Nabi siapa? Kalau saya salah Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Beliau sudah diberi kekayaan, anak turunan, kedudukan luar biasa, serba lengkap. Padahal Nabi jatuh belalang emas, cepat lagi diambil. Allah tegur, bukankah saya sudah cukupkan engkau? Untuk apa lagi yang seperti itu? Lihat jawaban hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak terikat oleh dunia. Kata beliau alaihi salatu wassalam, tetapi saya tidak pernah merasa tidak cukup akan keutamaannya. Jadi bukan ini yang beliau kejar. Beliau semangat mengambilnya, tapi bukan emas belalang ini yang menjadi perkara besar dalam diri beliau. Keutamaan Allah melalui alat ini. Kedudukan di sisi Allah melalui alat ini yang mereka kejar. Mereka kejar.
fadl, keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu. Iya. Orang-orang fakir dari kalangan sahabat lapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, itu orang-orang kaya itu, kita beramal begini, dia beramal begitu, tapi dia bersedekah, kita tidak bisa bersedekah." Kata Nabi sallallahu, ada amalan. Subhanallah itu sedekah. La ilaha illallah itu sedekah. Zikir sedekah. Oh, mereka perbanyak itu sebab nilainya sedekah. Mereka ingin bersedekah juga. Tidak mau kalah dengan orang kaya. Ini orang miskin ini. Mereka ingin bersedekah juga. Nah, ini ada amalan sama nilainya sedekah. Tapi ternyata sahabat kaya, lakukan juga amalan itu. Mereka juga bertasbih, mereka, "Ya Rasulullah, gimana?" Akhirnya Nabi SAW katakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha," atau semakna itu. Itu adalah keutamaan Allah, fadl, keutamaan Allah yang Allah beri kepada siapa? Yang Allah kehendaki. Kalau ingin menambah usaha, maka niatnya adalah semakin mengejar fadl, keutamaan Allah Subhanahu wa taala, bukan harta, bukan kedudukan, bukan emas, bukan rumah yang semakin banyak. Itu alat, bahkan bisa menjadi bencana, bisa menjadi Tuhan-Tuhan yang memperbudak manusia kalau kita tidak memahaminya. Karena itu, wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup, maka Allah jadikan ghina di dalam hatinya, perasaan cukup. Ini orang yang paling kaya. Orang yang seperti inilah orang yang tidak akan pernah susah. Tetap tenang. Semua yang berhubungan dengan dirinya tetap tenang. Ini ada sudah cukup ya. Alhamdulillah sudah bisa makan kenyang, bisa tidur, bisa istirahat. Bisa ini, bisa ini. Tapi yang berhubungan dengan fadl, keutamaan, maka apa? Penuh semangat. Ihris alama ma yanfa'u. Kemudian yang terakhir, di situ titik pembahasan kita. Wa may yatasabbar. Siapa yang berusaha sabar, yusabbirhullah. Allah akan beri kesabaran. Ini memberi ilmu apa? Sabar itu harus diusahakan. Dan anugerah sabar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa beri sabar pada diri kita. Yang beri adalah Allah. Tapi yang Allah beri adalah orang yang berusaha untuk sabar. Tabiat manusia tidak bisa sabar. Kita dicipta dalam keadaan bodoh, zalim, tapi harus berupaya. Allah yang beri. Siapa yang sudah diberi baru bisa bersabar. Tidak mungkin kita bersabar tanpa Allah yang memberi. Tapi ingat, wa may yatasabbar. Siapa yang berusaha sabar, barulah yusabbirhullah. Allah akan jadikan dia sabar. Setelah itu, ma'u'tiya ahadun. Tidak ada pemberian kepada siapapun. Ata'a. Tidak ada seorang pun yang diberi. Ata'a, pemberian yang khaira, lebih baik. Wa awsa' dan lebih luas. Penggunaannya, pemanfaatannya, berkahnya, lingkup kerjanya. Tidak ada yang mengalahkan minas sabar, kesabaran. Dari sinilah semua manusia yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling sabar. Sebab dia sudah memiliki kunci sukses yang sebenarnya. Sabar. Dan sabar yang diinginkan, sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sabar di atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam melaksanakan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar terhadap musibah. Baik. Sekian.